Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Komala, mahasiswa program studi pendidikan anak usia dini Universitas Pancasakti. Sini saya akan memaparkan sifat-sifat pemahaman anak usia dini pada nilai-nilai keagamaan. Dosen pengampu Dr. Randa Haja Rijawati MSI. Pengembangan nilai-nilai agama untuk anak usia dini berkisar pada kegiatan kehidupan sehari-hari. Penanaman nilai-nilai keagamaan bagi anak usia dini adalah meletakkan dasar-dasar keimanan, kepribadian atau budi pekerti yang terpuji, dan kebiasaan ibadah sesuai dengan kemampuan anak. Rasa keagamaan dan nilai-nilai keagamaan akan tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan psikis maupun fisik anak. Perhatian anak terhadap nilai-nilai dan pemahaman agama akan muncul manakala mereka sering melihat dan terlibat dalam upacara-upacara keagamaan, dekorasi dan keindahan rumah ibadah, rutinitas atau ritual orang tua dan lingkungan sekitar ketika menjalankan peribadatan. 5 sifat-sifat pemahaman anak usia dini pada nilai-nilai keagamaan, yaitu 1. Unreflektif. Pemahaman dan kemampuan anak dalam mempelajari nilai-nilai agama sering menampilkan suatu hal yang tidak serius. Mereka melakukan kegiatan ibadah pun dengan sikap dan sifat dasar yang kekanak-kanakan, tidak mampu memahami konsep agama dengan mendalam. Contohnya seperti saat anak melakukan sholat, anak hanya sekedar duduk biasa, jongkok, kemudian sholat sambil bercanda. Dia tidak menanggapi secara serius tentang nilai-nilai agama secara serius. Tapi dia tahu sholat ini adalah sesuatu kegiatan ibadah. Karena itulah sifat anak memiliki sifat yang abstrak. Sifat kekanak-kanakannya itulah sifat asli anak-anak. Karena itu kita harus menghargai sifat anak-anak. 2. Egosentris. Dalam mempelajari nilai-nilai agama, anak usia dini terkadang belum mampu bersikap dan bertindak konsisten. Anak lebih berfokus pada hal-hal yang menguntungkan dirinya. Contohnya pada saat membaca Iqra, belajar sembahyang. 3. Misunderstanding adalah anak akan mengalami salah pengertian dalam memahami suatu ajaran agama yang banyak bersifat abstrak seperti yang diungkapkan oleh sistem pendidikan neo-humanis. Dalam masalah spiritual dikatakan bahwa bagi anak kecil segala-galanya itu semua hidup dan menjadi sumber kekagumannya. Menurut Eketut 1999 tahun halaman 84. Contohnya, jadi ketika mendengar bahwa Allah itu maha besar, maka akan muncul pemahaman yang keliru dari diri anak yang membayangkan bahwa Tuhan itu besar seperti raksasa. Ketika itu anak mendapatkan penjelasan bahwa Allah bersifat maha memberi, penyayang, maka anak pun akan membayangkan bahwa dia bisa diberi uang, kue, atau es krim langsung dari Tuhan jika melakukan permohonan melalui berdoa. Inilah anak yang memiliki sifat abstrak, jadi kadang kita kurang jeli dalam memahami penjelasan atau pemahaman kepada anak. 4. Verbalis atau ritualis adalah kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sifat-sifat nilai-nilai agama pada diri mereka dengan cara memperkenalkan istilah, bacaan, dan ungkapan yang bersifat agamis. Contohnya seperti latihan menghafal,
mengucapkan, dan memperagakan, dan sebagainya. Kondisi seperti ini harusnya dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan nilai-nilai agama pada anak melalui strategi atau pendekatan praktek langsung. Dalam pengalaman belajar yang baik, akan memberikan pengalaman anak untuk pembentukan moralitas anak itu sendiri. 5. Imitatif adalah anak banyak belajar dari apa yang mereka lihat langsung. Mereka meniru dari apa yang pernah dilihatnya sebagai sebuah pengalaman belajar. Diri mereka banyak meniru dari apa yang pernah dilihatnya sebagai sebuah pengalaman belajar. Dengan demikian, kita sebagai guru dan juga orang tua harus memperhatikan sifat-sifat tersebut untuk kepentingan menentukan pendekatan pembelajaran yang tepat buat anak. Kita harus tetap melakukan pendekatan progresif dan penyadaran jiwa kepribadian mereka. Jadi, fase kemampuan anak pada perkembangannya masih berada dalam tahap dasar. Anak belajar dari apa yang pernah dilihat sebagai pengalaman belajar. Menurut Satibi 2008, hal ini dilandasi masih terbatasnya kemampuan anak dalam mengungkapkan kata-kata, keberanian bertanya, dan mengeluarkan gagasan, sehingga lebih banyak meniru dari orang sekitarnya. Maka sifat anak usia dini disebut peniru ulung. Jadi makanya kita harus menjadi sosok orang dewasa yang benar-benar dia tiru contoh yang baik dan benar. Contohnya seperti gerakan sholat pada ruku, sujud. Bagaimana kita harus menjelaskannya secara detail, karena pada tahap ini anak benar-benar peniru yang menirukan sosok seorang dewasa yang menurutnya dia benar, maka dia tidak tahu apakah orang dewasa itu benar atau tidak. Kesimpulannya, dengan demikian guru harus memperhatikan sifat-sifat dan metode tersebut untuk kepentingan menentukan pendekatan pembelajaran yang tepat buat anak, serta guru yang dalam kegiatannya memerlukan metode-metode tertentu guna tercapainya tujuan, karakteristik anak, fasilitas yang ada, nilai dan kemampuan yang hendak dikembangkan. Kita harus tetap melakukan pendekatan progresif dan penyadaran jiwa dan kepribadian mereka. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.